Main-main para hamba-hamba Allah, semua perkumpulan anak kita harus dicermati. Sebab kalau sudah namanya perkumpulan, itu bisa saja menjadi seorang anak itu ibunya kalah, bapaknya kalah. Ada perkumpulan yang sederhana, padahal hanya beberapa saja. Perkumpulan ternyata di dalamnya ada dibangun apa katanya kegiatan spiritual. Ini kenyataan suatu ketika. Padahal hanya mungkin 32 orang atau 25 orang. Ceritanya 20 ke atas sampai 30-an. Ini perkumpulan, ternyata di dalamnya diberi jangan oleh pembimbingnya itu. Sholatnya aneh, ini aneh. Ternyata pulang tuh bisa berani sama bapak ibunya. Ini sebuah perkumpulan kecil. Karena apa? Tadi dalam perkumpulan orang itu akan tertanam kefanatikan dengan kumpulannya. Ya. Bayangkan, sampai dia akhirnya tidak mau sholat. Menganggap sholat adalah tidak harus seperti itu. Sholat cukup, saya harus bersemedi, saya harus diam, itu sudah cukup bagi saya. Ini adalah gara-gara perkumpulan. Padahal perkumpulan bukan perkumpulan yang besar, hanya perkumpulan kecil. Karena apa? Mau tidak mau sebuah perkumpulannya kan. Nggak usah jauh-jauh, dengan berkawannya anak kita dengan 3 kelompok, 4 kelompok saja bisa berubah kok. 3 orang, 4 orang. Nah, ini bagaimana dengan kelompok perkumpulan yang besar? Maka waspada, Anda harus urusan organisasi anak-anak Anda, jangan sekali-kali Anda membiarkan, karena energi anak Anda terbatas. Kalau sudah masuk organisasi atau perkumpulan yang tidak ada tujuannya kepada Allah dan Rasulnya dan menjaga negeri ini, maka jangan sekali-kali Anda perkenankan, harga mati. Namanya kegiatan apapun, kegiatan sosial dimanapun, enggak, kecuali di situ ada ideologi, ada dasar-dasar keimanan yang dibangun di situ. Sebuah perkumpulan memang untuk agama Allah dan untuk membuat jayanya negeri ini. Kalau tidak, jangan sekali. Dan ini adalah rambu-rambu. Kenapa? Terbawa itu namanya orang ke bawah itu kadang tidak terasa. Awal mungkin tahun pertama biasa, tahun kedua, tahun ketiga mungkin boleh ada perubahan. Terus ini adalah perkumpulan-perkumpulan. Ini adalah secara umum ya. Makanya orang tua harus waspada kalau anak kita di sekolah organisasinya apa. Dan kadang permasalahan lagi adalah anak-anak Anda kadang karena sudah kuliah merasa lebih pintar dari bapaknya. Ayo, kalau sudah terlanjur begitu dinasihati orang tua malah mengatakan orang tuanya tahu apa. Wah, ini lebih parah lagi, repot ini. Kemudian diingatkan oleh gurunya, ada gurunya kolot. Nah ini, jadi di sini orang tua waspada. Pokoknya jangan, ini intinya orang tua jangan cuek bebek deh. Jika ternyata anak kita ikut perkumpulan apapun harus kita cermati. Kita harus tahu di mana perkumpulan itu, kemudian dibangun di atas dasar apa, dan benar-benar baik atau tidak. Mereka harus memang ada nilai agama yang ditekankan di dalamnya. Perkumpulan-perkumpulan kemuliaan. Kalau tidak, jangan boleh ikut anak kita, karena anak kita akan terbawa di dalam ide-ide atau hal-hal yang ada di dalam perkumpulan tersebut. Biarpun itu urusan mubah, tapi kadang tiba-tiba ditunggangi kita tidak sadar. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Bu ya, terima kasih atas penjelasannya dan luar biasa Bu ya, karena memang berarti ini sebenarnya lebih luas lagi bagaimana orang tua itu mengontrol. Kalau dulu pernah sebelum ini kita membahas masalah silsilah anak juga, bagaimana cara anak memilih teman yang baik kan begitu Bu ya. Artinya ini perkumpulan, ini artinya lebih besar lagi, artinya memang ada rambu-rambu lebih kuat lagi dari seorang sahabat. Daripada seorang sahabat Bu ya. Jadi harus ada rambu-rambu yang benar-benar diterapkan oleh orang tua agar anak kita tidak sampai salah memilih organisasi atau perkumpulan-perkumpulan tersebut. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya.